Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga sehat selalu. Di kelas 3 kita akan ketemu kembali dengan Ibu dengan materi prakarya. Hari ini kita akan membahas produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa. Ada hal yang harus kamu ingat, mungkin pada materi ini ada 16 bab yang harus kita pelajari, terutama tentang keterampilan. Nah, silakan buka bukunya pada buku paket halaman 4. Ada berbagai macam produk atau kerajinan dari berbagai macam bahan. Nah, di sini kita melihat bahwa di produk-produk yang kerajinan yang terbuat dari kayu, bambu, dan tempurung kelapa pada dasarnya dapat diolah menjadi 2 jenis kerajinan. Nah, kerajinan itu ada yang bersifat hias dan ada juga yang bersifat fungsional. Nah, barang-barang kerajinan yang bersifat fungsional diantaranya banyak kita temui pada peralatan rumah tangga dan perlengkapan makan dan minum. Namun kerajinan bersifat hias bisa kita lihat dari bentuk topeng, bentuk aksesoris, miniatur perahu, kemudian dari hiasan air terjun. Nah, ini berbadan masih banyak jenis-jenis kerajinan yang terbuat dari bambu, rotan, dan tempurung kelapa. Hari ini kita akan lihat dulu bahan kerajinan dari kayu, karena banyak sekali jenis-jenis kayu yang dapat diolah menjadi bahan kerajinan. Kita tahu macam-macam kayu, biasanya kita temui ada kayu jati, ada kayu mahoni, ada kayu pinus, kemudian ada sawo, kemudian nangka, dan ada kayu kelapa. Nah, kerajinan kayu atau wondercraft merupakan produk yang sudah lama ditekuni oleh masyarakat Indonesia. Nah, setiap daerah memiliki motif kayu atau corak ukir kayu mempunyai nilai keindahan dan keunikan tersendiri. Mungkin kita bisa melihat kerajinan kayu yang paling terkenal itu adalah kerajinan kayu yang ada di daerah Indonesia ini, misalnya di daerah Jepara, kemudian di daerah Jogja, kemudian di daerah Cirebon, Bali, Toraja, Palembang, dan Kalimantan. Nah, ada beberapa proses bagaimana kita mengenal hingga dapat melestarikan motif sebuah karya budaya ini melalui kreativitas dalam memproduksi kerajinan. Selain kayu, ada di sini kita melihat hiasan topeng. Nah, ini salah satu hiasan topeng ini adalah salah satu karya kerajinan yang unik dan menarik karena karakter yang diungkapnya bersifat jenaka. Nah, kita bisa melihat penghasil dari kerajinan topeng ini, hiasan topeng ini banyak kita temui di daerah Yogyakarta, umumnya di daerah yang banyak wisatawannya. Nah, kemudian hiasan topeng ini biasa dipergunakan untuk pajangan di rumah atau juga kadang-kadang dipergunakan untuk pagelaran-pagelaran tarian daerah. Nah, kemudian ada miniatur perahu yang diproduksi dari bahan kayu limbah menjadi cenderamata yang khas dan unik. Nah, artinya miniatur perahu ini juga terbuat dari bahan kayu yang tapi dalam hal ini mungkin dikategorikan sampahnya atau dalam artian bahan kayu yang menjadi limbah yang sudah tidak dipergunakan lagi. Nah, kedua, ada yang namanya ranting kayu. Ranting kayu merupakan bagian pohon yang bercabang dari ukuran kecil hingga ukuran besar. Nah, pada dasarnya beberapa pohon susunan rantingnya ini memiliki bentuk dan ciri khas masing-masing. Ada yang lurus panjang, ada lurus pendek, tapi ada pula yang bercabang saling jalin menjalin. Nah, berbagai ciri khas menjadikan ranting kayu ini memiliki pesona untuk berstruktur garis yang indah. Nah, karena itu keistimewaan perajin
perajin ini banyak yang memanfaatkannya untuk menjadikan barang kerajinan benda pakai. Nah, karena itu ranting pohon yang bervariasi dapat dioptimalkan menjadi kerajinan yang sangat indah. Terutama bisa kita temui dalam tempat pensil atau bingkai foto. Nah, teknik yang digunakan dalam proses pembuatan kerajinan ranting kayu ini adalah namanya konstruksi. Merupakan teknik membuat sebuah produk kerajinan dengan cara menggabungkan bahan dengan bahan lainnya. Nah, di sini digambarkan bahwa teknik ini biasa kita temui dalam pembuatan berbagai macam jenis kerajinan yang ada di Indonesia. Nah, kemudian ada beberapa contoh yang dapat kita temui dalam berbagai macam olah dari ranting. Contohnya bingkai cermin dari ranting kayu. Nah, kalau kita lihat bentuk yang dipakai dalam bingkai ini menggambarkan bahwa ranting itu bisa dibentuk dalam bentuk seperti apa saja. Selain itu, kita bisa melihat dari gambar contoh ranting yang berhasil dimanfaatkan menjadi meja dan kursi. Nah, kemudian kita lihat yang bagian ketiga, bambu. Bambu merupakan tanaman yang dapat tumbuh subur di wilayah tropis seperti ada di Indonesia. Nah, bambu dapat tumbuh dimanapun, pada waktu kapanpun. Bambu ini adalah satu jenis tanaman yang ketersediaan bambu ini tidak akan habis selama kita selalu menjaga dan dapat melestarikannya. Nah, bambu yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebuah kerajinan adalah bambu yang tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Di daerah Indonesia atau di beberapa daerah mempunyai karya tersendiri dan mempunyai ciri khas tersendiri dari produk yang dibuat dari bambu ini. Di sini digambarkan ada beberapa contoh bambu yang bisa digunakan sebagai bingkai kerajinan untuk bingkai foto. Nah, di sini digambarkan sesuai dengan gambar ini ada bonggol bambu dalam artian bagian-bagian bambu yang dapat dibuat menjadi sebuah kerajinan untuk bingkai foto. Nah, selain itu, bambu juga dapat dibuat dengan hiasan lampu yang diproduksi di beberapa daerah. Bahkan mungkin kalau kita melihat dari gambar itu, bambu ini hanya bentuknya sederhana, tetapi kalau kita lihat sederhana, tetapi dalam hal ini punya ciri khas tradisional tersendiri. Nah, selain daripada bingkai foto dan juga hiasan lampu tadi, bambu juga banyak kita temui bisa dijadikan tempat untuk membuat tempat tas. Bambu juga bisa dianyam menjadi sebuah tas. Kemudian kursi bisa juga dijadikan tempat untuk membuat seperti kursi, meja. Itu juga bisa dipergunakan. Nah, kemudian yang keempat ada rotan. Nah, rotan merupakan jenis tanaman pinang-pinangan yang hidup dan memanjat atau merambat dan tumbuh baik di alam tropis. Nah, getah rotan ini juga dapat digunakan sebagai bahan baku pewarna pada industri keramik dan farmasi. Nah, rotan merupakan juga memiliki usia yang relatif singkat dan dibandingkan dengan kayu. Nah, pusat industri kerajinan rotan ini terbesar ada di daerah Cirebon atau di Jawa Barat. Batang rotan yang biasanya memiliki ukuran diameter 2-5 cm, ruas panjangnya tidak berongga dan dilindungi oleh duri-duri panjang keras dan tajam. Batang rotan dapat memanjang hingga ratusan meter. Bentuknya tidak kaku, membuat rotan mudah dibentuk menjadi berbagai kerajinan tangan. Bagian dari tanaman rotan yang paling banyak dimanfaatkan untuk membuat kerajinan adalah batangnya. Ada beberapa banyak jenis rotan yang dapat dipergunakan, namun dalam hal ini tidak semua jenis rotan mempunyai kualitas yang bagus.
Nah, penggunaan jenis karakter rotan sebagai bahan kerajinan akan disesuaikan dengan bentuk kerajinan yang diinginkan. Nah, setiap kerajinan yang dibuat memang membutuhkan karakter rotan yang berbeda-beda, terutama dalam tingkat kelenturan atau elastis dan tingkat keawetannya, kehalusan serutan dan tidak ada kecacatan dan warna dan yang kuat. Nah, hasil yang biasa kita temui dalam bentuk rotan ini banyak kita temui seperti kursi. Kursi ini bentuknya ringan, kemudian punya kesan unik dan dinamis. Selain daripada bisa dibuat kursi, banyak sekali kita lihat rotan itu dibuat dalam bentuk tas, tapi dalam bentuk sebuah anyaman. Nah, kemudian terakhir ada tempurung kelapa. Nah, kelapa merupakan pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah Indonesia, baik di daerah pesisir maupun pedalaman. Hampir semua bagian dari pohon kelapa dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat Indonesia, baik dari batang, kemudian daun yang bisa dibuat anyaman atau mungkin bisa dibuat ketupat. Nah, kemudian ada tandan bunga, buahnya, kemudian lidi daripada bagian daun itu dapat dibuat menjadi sapu. Nah, buah kelapa yang diambil dagingnya akan menyisakan sebuah tempurung dan serabut yang dapat dijadikan sebuah kerajinan. Nah, kandungan nabati yang bersumber dari kelapa ini juga ada cakupan yang sangat besar dan penting bagi tubuh manusia. Nah, buah kelapa yang biasa dipakai itu melihat bagaimana karakter dari si tempurung itu sendiri. Nah, kita tahu banyak sekali hasil karya yang terbuat dari tempurung kelapa. Bisa kita lihat pertama, tempurung kelapa dapat dijadikan sebuah peralatan minum yang unik dan terlihat alami. Nah, kemudian kadang-kadang kita temui juga tempurung kelapa dapat dijadikan sebagai kancing baju, kemudian dapat dibuat selain itu sebagai aksesoris atau hiasan untuk lampu hias. Kemudian juga tempurung dapat dijadikan sebagai gayung atau mungkin alat mandi yang dipergunakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, itu tadi adalah beberapa jenis bahan yang produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa. Nah, ini kita lihat sekarang tugas kamu, carilah produk-produk yang terbuat dari 5 jenis bahan baku tadi. Sebutkanlah apa saja yang dapat diolah selain yang Ibu gambarkan. Minimal 1 poin dari situ berjumlah 3 jenis kerajinan yang dapat diolah. Itu saja. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat diterima. Sebelum mengakhiri pelajaran, silakan mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Demikian dari Ibu, lebih dan kurangnya Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.